yang terjadi dengan kakiku, Ibu? Ibu, apa yang terjadi dengan kaki Darmi, Ibu? Darmi berjanji tidak akan menganiaya lagi. Darmi berjanji akan berbakti kepada Ibu. Ibu, tolong maafkan Darmi, Ibu. Ibu, Ibu, Ibu. Hai, assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Hai. Jangan lupa subscribe. Nah, teman-teman, pasti penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Tapi sebelum dilanjutkan ceritanya, jangan lupa jawab salam Zia dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Dezia Awindia Usaira dari SD Alam Akila Belitung, kelas 3. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Batu Menangis. Alkisah di sebuah desa terpencil Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah seorang janda tua dan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang letaknya di ujung desa. Kehidupan mereka menjadi susah sejak ayah Darmi meninggal dunia. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk kehidupan sehari-hari, Ibu Darmi bekerja di sawah atau di ladang milik orang lain. Sedangkan Darmi adalah gadis yang manja. Selain menjadi seorang gadis yang manja, Darmi juga seorang gadis yang pemalas. Kerjanya hanya bersolek dan mempercantikkan dirinya di depan cermin. Setiap sore, Darmi selalu ingin mudik di kampungnya tanpa tujuan yang jelas, kecuali ingin mempertontonkan kecantikannya. Setiap kali sang ibu meminta Darmi untuk pergi ke sawah mencari nafkah, membantu sang ibu, Darmi selalu menolak. Nak, ayo bantu ibu ke sawah, nak. Aku tidak mau, Ibu. Lagi pula sawah itu panas. Nanti kulit dan kukuku menjadi kotor terkena lumpur. Aku tidak mau, Ibu. Apakah kamu tidak kasihan melihat ibu, nak? Tidak, biar ibu saja yang tua pergi ke sawah. Lagian, mana mungkin ada laki-laki yang masih menyukai wajah ibu yang sudah keriput itu. Begitulah perkataan Darmi setiap kali sang ibu meminta Darmi untuk pergi ke sawah. Akhirnya sang ibu pun pergi ke sawah, sedangkan Darmi tetap di gubuk, bersolek dan mempercantikkan dirinya sendiri. Sepulang sang ibu dari sawah, Darmi meminta uang upahnya yang telah diperoleh oleh ibunya. Ibu, mana uang upahnya? Jangan, nak.
Ini untuk kebutuhan kita hari ini. Tapi Bu, bedaku tuh habis. Aku harus membelikannya yang baru. Dasar anak tidak tahu diri. Taunya hanya menghabiskan uang, tapi bekerja tidak. Walaupun sang ibu marah, tetapi sang ibu tetap memberikan uang upah itu kepada Darmi. Kejadian itu terus berulang kali. Setiap kali ibunya memperoleh uang upah yang telah didapatkan oleh ibunya, Darmi selalu ingin diberikan alat kecantikan yang baru. Suatu hari, Darmi berpesan kepada ibunya untuk dibelikan alat kecantikan yang baru di pasar. Tetapi ibunya tidak tahu alat kecantikan apa yang Darmi maksud. Sang ibu pun mengajak Darmi untuk pergi ke pasar. Nah, kalau begitu, kamu ikut saja ibu ke pasar. Aku tidak mau, ibu. Tapi nak, ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang kamu maksud. Oke, aku akan ikut ibu. Tetapi dengan satu syarat, ibu harus berjalan di belakangku. Tapi kenapa, nak? Coba ibu lihat wajah ibu yang sudah tua itu. Aku mau berjalan berdampingan dengan ibu. Kenapa harus malu, nak? Bukankah aku ibu kandungmu? Coba lihat wajah ibu yang sudah keriput itu dan baju ibu yang kotor. Dengan berat hati mereka pun pergi ke pasar secara beriringan. Darmi berada di depan ibunya, sedangkan sang ibu berada di belakang Darmi, mengikuti Darmi dari belakang. Penampilan mereka sangatlah berbeda-beda. Seolah-olah mereka bukan dari keluarga yang sama. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang ingin pergi ke pasar dari kampung sebelah. Hei Darmi, kau ingin pergi kemana? Aku ingin ke pasar. Lantas, siapa ibu kamu itu? Apakah dia ibumu? Ibuku? Mana mungkin dia ibuku? Dia adalah pembantuku. Laksana seperti disambar petir, sang ibu mendengar ucapan putrinya. Tetapi sang ibu tetap memilih diam dan menahan rasa sedihnya. Kejadian itu terus berulang kali. 1-2 kali sang ibu masih kuat menahan rasa sedihnya. Tetapi sang ibu tidak kuat lagi menahannya. Akhirnya sang ibu pun memilih untuk berhenti di tepi jalan. Melihat hal itu, Darmi mengamuk. Ibu, ayo ibu, kita harus melanjutkan pergi ke pasar, ibu. Tetapi ibunya tidak menghiraukannya. Sesaat kemudian sang ibu mulutnya kuat kamit dan mengadahkan kedua tangannya ke atas. Melihat hal itu, Darmi semakin dibuat heran dan mengamuk. Ibu, apa yang ibu lakukan? Ibu, ayo cepat ibu. Ibu, apa yang ibu lakukan? Ibu, ayo cepat ibu. Namun tetap saja sang ibu tidak menghiraukannya. Sang ibu terus memanjatkan doa agar anaknya yang durhaka itu diberi hukuman yang setimpal.
Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba sudah tidak kuat lagi menahan rasa perih ini. Ya Allah, berikanlah hukuman yang setimpal kepada putri hamba yang durhaka ini, ya Allah. Langit pun mulai mendung, petir menyambar-nyambar, bergemuruh mengekatkan telinga. Perlahan-lahan kaki Darmi pun mulai berubah menjadi batu. Darmi pun panik. Ibu, apa yang terjadi dengan kaki Darmi? Ibu, kaki Darmi berubah menjadi batu. Ibu, apa yang terjadi dengan kaki Darmi? Ibu, kaki Darmi berubah menjadi batu. Ibu, ibu tolong maafkan Darmi. Ibu, Darmi berjanji akan berbakti kepada ibu. Ibu, tolong maafkan Darmi. Ibu, 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 ibu. Apa hendak kalau nasi sudah berubah menjadi bubur? Hukuman itu tidak dapat dihentikan. Sebelum seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu, sang ibu sempat melihat wajah Darmi yang terus dialiri air mata. Sekian dulu cerita dari Zia. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan durhaka kepada orang tua. Nanti kalian bisa seperti Darmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa? Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di-share ya. Dadah!